Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami untuk mempersembahkan suatu dialog terlebih dahulu yang akan dimulai oleh saudara Salsa Silvadari. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di kelompok 3. Mana di mana anak paling jago? Anak paling jago ada di kelompok 3. Ayo Like video kami. Ayo like video kami. Jadi Video kami untuk jadi yang terbaik. Ayo Ayo like video kami. Ayo like video kami. Like video kami untuk jadi yang terbaik. kelompok 3 terpesona. Oke, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Untuk saudari Rasma atau Salsa untuk men-share screen-nya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kita buat, yaitu aplikasi pemesanan makanan dan minuman menggunakan Android Studio, di mana makanan yang dijual adalah burger. Proyek ini diselesaikan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah mobile programming. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggotanya. Yang pertama, saya sendiri Disera Rizky Rahmatullah dengan NIM 18 10 51 20 05 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya Salsa Silvadari, NIM 18 10 51 2006 dari UPN Veteran Jakarta. Saya Muhammad Rizky Sabrani dengan NIM 18 10 512 018 dari UPN PJ. Saya Rasmawati dengan NIM 18 10 51 2019 dari Universitas Veteran Jakarta. Saya Santi Oktaviani dengan NIM 18 10 51 20 24 dari UPN Veteran Jakarta. Saya Jibrail Pemileolede dengan NIM 18 06 08 0048 dari Universitas Nusa Cendana. Saya Erlan Pratama dengan NIM 18 06 08 0063 dari Universitas Nusa Cendana. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam proyek, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang ini terjadi atas aplikasi yang kita buat. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Munculnya beragam aplikasi memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan suatu sistem yang dapat mengubah metode dalam pemesanan makanan dan minuman dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile. Aplikasi ini bernama Trigger. Nama Trigger ini diambil dari kata 3 atau nama kelompok kami. Tri dan ger berasal dari kata burger itu sendiri. Selanjutnya, konsep aplikasi akan dijelaskan oleh Brian. Ya, konsep aplikasi Trigger ini adalah sebuah aplikasi untuk melayani pembelian sebuah makanan. Dalam aplikasi Trigger ini berisikan tentang informasi menu-menu yang bisa kita beli di restoran. Dengan adanya aplikasi mobile ini, restoran Trigger akan lebih mudah berinteraksi dengan konsumen dan memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Cukup membuka aplikasi, kita bisa langsung memesan menu yang ingin kita beli, dan kemudian pesanan yang kita pesan dapat diantar ke rumah kita atau kita ambil sendiri. Selanjutnya ada cara menggunakan aplikasi, di mana yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Trigger dari smartphone, lalu masukkan username dan password untuk melakukan login sebelum masuk ke dalam aplikasi pemesanan, masuk ke halaman utama, kemudian memilih
akan memesan makanan atau minuman. Selanjutnya, akan masuk ke halaman form pemesanan dengan memasukkan nama, alamat, memilih makanan atau minuman yang akan dipesan, dan jumlah pemesanannya. Yang kelima itu klik tombol order. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data pesanan dan total harga. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat aplikasi. Nah, keunggulan aplikasi dari Trigger ini, melalui aplikasi ini pengguna dapat memesan makanan langsung dengan menggunakan aplikasi yang berbasis mobile. Pengguna tidak harus datang ke restoran dan dapat langsung memesan makanan yang terdapat pada menu aplikasi. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan daftar menu, serta total biaya juga dapat dilihat pada aplikasi ini. Demikian pula dengan informasi minimum order yang juga akan ditampilkan pada aplikasi ini. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi. Yang pertama, mempercepat proses pemesanan. Pengguna dapat langsung mengorder pesanan melalui aplikasi Trigger. Yang kedua, memudahkan kasir tanpa perlu menghitung jumlah pembayaran karena setelah dipesan langsung terhitung secara otomatis. 3. Memudahkan koki dalam mengetahui pesanan dari monitor yang tersedia. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing restoran. Berikutnya yang ketiga ada tampilan aplikasi. Di sini yang pertama ada logo aplikasi dari aplikasi Trigger, yaitu gambar burger yang sebagai menu dari aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada perubahan dari menu utama, yaitu menjadi halaman login yang sebelumnya tidak ada. Kemudian selanjutnya ketika kita akan login akan tampil ke halaman utama yang terdapat tombol order makanan dan order minuman serta tombol untuk logout. Kemudian jika kita akan menekan salah satu tombol order, maka akan ditampilkan seperti ini. Yang pertama itu buat order makanan dan yang berikutnya order minuman. Kesimpulannya, pembuatan aplikasi Trigger ini menggunakan Android Studio untuk membuat aplikasi berbasis mobile. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memesan makanan langsung dengan menggunakan aplikasi yang berbasis mobile. Pengguna tidak harus datang ke restoran dan dapat langsung memesan makanan yang terdapat pada menu. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan kode yang kita pakai beserta demo dari aplikasi ini. Ketika aplikasi pertama kali dibuka, maka halaman awal yang akan tampil adalah halaman login, di mana halaman login ini dibuat pada main activity. Bisa ke main activity. Nah, berikut main activity, di mana di main activity kita gunakan beberapa text view yang paling atas untuk memberikan nama aplikasi, di mana nama aplikasinya adalah Trigger, lalu diikuti dengan image, dan text view lagi, selamat datang untuk memberikan pesan kepada customer. Lalu pada edit text, kita bisa memasukkan nama username. Bisa dicoba untuk masukkan nama username. Lalu kita bisa masukkan nama password di sini. Lalu klik login. Klik login ini dibuat pada file bernama mainactivity.java, di mana pada mainactivity.java kita gunakan intent untuk memindahkan page dari page yang pertama, di mana page pertama main activity, ke page selanjutnya atau main 2 activity. Selanjutnya di sini ada halaman utama dari aplikasi. Di sini ada linier buat yang sini buat yang di atas dari halaman utama, yang selamat datang di Trigger, dan di sini ada gambar dari logo kita sendiri yang ada di image view. Kemudian di sini adanya tombol makanan dan minuman. Jika dipencet, maka dia akan untuk pemesanan order.
Di sini juga ada sebagai tombol minuman, jika dipencet maka ada tombol order. Yang terakhir adalah terdapatnya tombol logout, di mana jika kita pencet akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada main 2 activity, di mana main 2 activity digunakan untuk memindahkan dari pilihan selamat datang ke pilihan order. Codingan ini digunakan untuk memindahkan dari button makanan untuk ke order, lalu button minuman ke order, serta button logout. Selanjutnya ada activity main 3, yaitu untuk memberikan layout pada halaman order makanan. Apabila kita menekan tombol order makanan, akan muncul layout tersebut. Nah, pada halaman ini akan memberikan text view yang berisikan metode pemesanan. Lalu spinner untuk memilih, terus ada text view untuk nama dan edit text nama untuk memasukkan nama. Lalu ada text view alamat Anda dan edit text alamat untuk memasukkan alamat yang akan kita isi. Lalu ada text view, pilih menu minuman. Lalu ada text box, menu makanan. Lalu ada text box untuk beef burger, ada text box untuk cheeseburger. Lalu ada text view banyaknya beef burger. Lalu ada tombol button untuk menambah pesanan. Ada button juga untuk mengurangi pesanan. Lalu ada tombol text view untuk cheeseburger yang bisa untuk ditambah dan dikurangi. Lanjut ke bawah. Dan text view untuk hasil. Dan tombol order. Lalu akan didemokan. Pertama kita akan memilih apakah delivery order atau pick up. Lalu kita memasukkan nama, lalu alamat, lalu memilih menu apakah ingin beef burger atau cheeseburger. Lalu ada tombol untuk memesan, banyaknya pesanan, lalu kita pencet tombol order dan akan tampil tagihan seperti berapa banyaknya pesanan yang kita pesan. Selanjutnya yaitu main 3 activity Dojava. Jadi di sini itu pada public class ada variabel-variabel yang harus kita jabarkan terlebih dahulu. Yaitu pada text view ada text jumlah beef, text jumlah cheese, text harga, text get nama, dan text get alamat. Di edit text itu ada edit nama dan edit alamat. Checkbox itu ada check beef dan checkbox cheese. Di string itu kita punya 2 opsi, yaitu delivery order dan juga pick up. Pada protected void itu berfungsi untuk memanggil variabel-variabel yang sebelumnya kita sudah jelaskan tadi. Public void
ini berfungsi untuk checklist di pilihan menu. Ya, di pilihan menu itu ada beef burger dan cheeseburger. Dan yang di public void tambah dan kurang itu kita bisa menambahkan jumlah sesuai dengan kemauan kita ataupun juga kita bisa menguranginya. Dan yang terakhir di public void display itu ketika kita mengklik tombol order, maka data-data yang tadi kita udah inputkan seperti nama, terus nama menu, jumlah menu, dan harga total itu akan ditampilkan di sini. Activity main yang berikut, activity main 4. Di sini metode pemesanan untuk minuman. Tampilannya tidak sama persis dengan untuk metode pemesanan untuk makanan. Yang membedakan itu di sini untuk di text view air, mineral, atau Coca-Cola. Kita langsung saja masuk di pengisiannya. Di sini kita memilih mau delivery order atau pick up. Kita masukkan nama, alamat, dan pilihan menu minuman yang ingin kita beli atau order. Banyaknya air mineral atau cola, dan hasil ada button order di situ. Ini adalah tampilan hasil. Sekian. Selanjutnya pada main 4 activity secara garis besar sama dengan main 3 activity, di mana hanya yang membedakan seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pemilihan menunya, yaitu bukan makanan tapi di sini adalah minuman. Seperti yang teman-teman lihat, secara garis besar sama, pendeklarasian variabelnya juga sama. Yang membedakan adalah bulannya ada cola sama mineral, dan status mineral dan status cola pada string. Selanjutnya pada public void on create seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk memanggil yang sudah dideklarasikan, dan juga pada public void untuk memilih menu yang ingin kita pesan, itu bisa sesuai apa yang kita inginkan, air mineral ataupun cola ataupun bisa dua-duanya. Selanjutnya pada public void tambah itu juga sama, bagaimana dia menambah jumlah yang sudah ada pada menu pemesanan kita, dan juga pada public void kurang itu juga untuk mengurangi jumlah pesanan yang kita pesan. Lalu pada display ini adalah perhitungan harga dengan total dari jumlah pesanan dan akhirnya menghasilkan total harga. Sekian dan terima kasih. Kemudian jika kita ingin logout dari aplikasi, tinggal hanya pencet saja, maka akan kembali ke halaman login. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.